Halo, selamat pagi semuanya dimanapun kalian berada. Semoga pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Baik, dalam pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang konsep geografi. Oke, dalam geografi, konsep menjadi unsur penting untuk memahami suatu fenomena, baik fenomena fisik maupun sosial. Sebagai contoh, kemarau panjang di suatu wilayah menyebabkan kekeringan. Nah, akibatnya wilayah tersebut kekurangan air bersih dan terjangkit wabah penyakit. Oleh karena itu, konsep geografi digunakan untuk menyelesaikan kompleksnya fenomena di bumi. Baik, nah maka dari itu kita akan pelajari konsep geografi. Nah, konsep yang pertama yaitu konsep lokasi. Nah, dalam konsep lokasi itu terbagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Nah, lokasi absolut merupakan letak suatu tempat yang tidak dapat berubah karena dasar penentunya menggunakan letak garis lintang dan garis bujur. Nah, sebagai contoh, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, konsep lokasi yang kedua yaitu lokasi relatif, merupakan letak objek yang dilihat dari objek lain di sekitarnya. Sebagai contoh, Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Lokasi relatif bersifat dinamis, dapat berubah sesuai dengan perkembangan wilayah di sekitarnya. Oke, yang berikutnya konsep jarak. Nah, konsep jarak juga ada dua, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Jarak mutlak yaitu ruang dari dua objek di bumi yang diukur berdasarkan ukuran panjang dengan satuan seperti mil atau kilometer. Sebagai contoh, jarak Sintang ke Pontianak adalah 365 km. Jadi satuannya satuan panjang, baik mil ataupun kilometer. Yang berikutnya jarak relatif, yaitu ruang dari dua objek yang diukur berdasarkan satuan waktu. Sebagai contoh, jarak ke suatu wilayah menjadi makin dekat karena adanya pesawat terbang. Akomodasi. Yang berikutnya konsep keterjangkauan. Nah, konsep keterjangkauan tidak hanya berkaitan dengan jarak tempuh, tetapi konsep ini berkembang seiring perkembangan sarana transportasi. Sebagai contoh, daerah pusat aktivitas mudah dijangkau karena sarana transportasi yang memadai. Sementara itu, daerah terpencil sulit dijangkau karena sarana transportasi kurang memadai untuk mencapai daerah tersebut. Begitu. Nah, contoh daerah pedesaan, sarana transportasi kan kurang. Nah, kalau di ibu kota, sarana transportasi umum itu banyak. Yang berikutnya, konsep pola. Konsep pola mengkaji bentuk, struktur, dan persebaran fenomena di permukaan bumi. Kegiatan manusia dalam memanfaatkan alam menimbulkan fenomena geosfer. Fenomena tersebut dapat bersifat fisik dan sosial budaya. Dalam penerapannya, fenomena fisik sangat mempengaruhi pola spasial di permukaan bumi. Berdasarkan bentuknya, pola spasial dibedakan menjadi pola menyebar, pola memanjang, dan pola mengelompok. Contohnya, masyarakat yang ada di pinggiran sungai itu akan membentuk pola tempat tinggal rumahnya itu memanjang. Oke, yang berikutnya, konsep morfologi. Konsep morfologi. Permukaan bumi memiliki bentuk beragam seperti perbukitan, lembah, gunung, daratan, dan perairan. Contoh lembah yaitu Ngarai Sianok di Sumatera. Contoh-contohnya nih. Oke. Daerah dataran rendah tadi dataran perbukitan, ini perbukitan. Kemudian pegunungan. Oke. Kemudian yang selanjutnya konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi.
Fenomena di permukaan bumi memiliki kecenderungan untuk mengelompok yang disebut aglomerasi. Pengelompokan tersebut dapat dilihat pada fenomena fisik dan sosial. Sebagai contoh, daerah perkotaan cenderung mengelompok dengan status sosial yang sama. Gitu. Oke, yang berikutnya konsep nilai guna. Konsep nilai guna melihat kondisi geografis suatu wilayah memiliki manfaat untuk kehidupan manusia. Berdasarkan topografinya, wilayah memiliki nilai guna seperti dataran rendah untuk pertanian, dataran tinggi untuk perkebunan, serta gunung dan pantai untuk pariwisata. Itu konsep nilai guna. Oke, yang berikutnya konsep interaksi dan interdependensi. Setiap daerah di permukaan bumi memiliki potensi dan sumber daya alam berbeda-beda. Selain itu, suatu daerah tidak dapat memenuhi keberagaman kebutuhan penduduknya. Jadi, bisa saling ketergantungan. Oke, yang selanjutnya konsep diferensiasi area. Fenomena di permukaan bumi secara tidak langsung mengalami persebaran. Konsep diferensiasi area membandingkan persebaran fenomena untuk menunjukkan perbedaan antara satu daerah dengan daerah lain. Sebagai contoh, fenomena aurora yang dapat terjadi di wilayah sekitar kutub. Kondisi ini dipengaruhi adanya diferensiasi area antara wilayah kutub dan wilayah dekat ekuator atau khatulistiwa. Oke, yang terakhir, konsep yang terakhir yaitu konsep keterkaitan ruang. Oke, keterkaitan ruang. Nah, konsep keterkaitan ruang merupakan tempat terjadinya berbagai fenomena geosfer, baik fenomena fisik maupun sosial. Dalam konteks keruangan, terjadi interaksi sebab akibat antar daerah yang disebut konsep keterkaitan ruang. Sebagai contoh, lalu lintas di sekitar Jakarta pada waktu tertentu macet disebabkan oleh mobilitas pekerja pengelaju yang berasal dari daerah sekitar seperti Jakarta, Bogor, Depok, dan sebagainya. Nah, ini keterkaitan ruang. Oke, demikian 10 konsep geografi yang bisa dipahami. Terima kasih. Selamat pagi.